Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebab hidup mantan hancur berantakan setelah ia mengkhianatimu. Ya. Nah, jadi banyak tuh ya kita dengarkan kisah dari senior-senior kita. Ya mungkin Pak D kita, simbah-simbah kita dulu ya. Ada orang yang hobinya kawin. Ya, laki-laki hobinya kawin, istrinya banyak. Di masa jayanya tentu ya, duitnya lagi banyak, pokoknya kawin. Dia tidak memperdulikan istri pertamanya ya. Tapi apa yang terjadi di usia tuanya, tidak ada istri mudanya yang mau ngopeni, yang mau ngurusi dia. Ujung-ujungnya balik ke rumah istri pertama ya. Banyak kan kisah-kisah seperti itu yang kita dengarkan, dan itu menjadi sesuatu yang penting ya untuk kita pelajari agar jangan sampai yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika seseorang mengkhianati, yang terjadi justru sebaliknya, bukannya mendapatkan yang lebih baik, tetapi justru hidupnya hancur berantakan. Sebabnya apa? Yang pertama, kapan orang mulai mengkhianati? Nah, misalnya orang sudah menikah tuh, suami ini ya, kapan dia mulai selingkuh? Ketika biasanya dia mulai mapan, mulai punya tabungan, mulai pegang duit lah. Ya, itu adalah pemahaman yang amat sangat merugikan dirinya sendiri. Dia memahami bahwa kalau dia punya duit banyak, dia bisa cari siapa saja. Itu kesalahan mendasar. Kenapa duit banyak dia bisa cari siapa saja untuk jadi pendamping dia, tetapi yang dia jadikan kebanggaan adalah duit. Maka apa yang dilihat? Duit. Maka ketika yang dilihat ini adalah duitnya, maka dia tidak pernah menemukan cinta di situ. Ya, yang orang cintai dari dia adalah duitnya. Begitu duitnya habis, orang sudah tidak mau sama dia. Jadi sebabnya yang pertama, karena dia menemukan seseorang yang matre. Begitu juga kalau dia yang matre, misal mantan itu mengkhianati kita karena melihat orang ketiga yang kaya raya. Apakah dengan cara seperti ini dia akan menjadi ikut kaya? Jawabannya tidak. Ya, justru dia tambah melarat. Kenapa? Karena bersama seseorang yang kaya raya, justru hidupnya tidak akan pernah dihargai. Ya, apa kata keluarganya orang ketiga? Itu orang cuma mau numpang hidup saja. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita diajarkan wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, jadi jelas ya. Baik dia mengkhianati karena dia punya banyak uang, maka yang terjadi dia bangkrut. Dia mengkhianati untuk bisa menikahi orang ketiga yang kaya raya, sama yang terjadi pada hidupnya, dia akan melarat. Ya, jadi itu sebabnya yang pertama.
Sebabnya yang kedua, seseorang tidak pernah menyadari bahwa ketika dia menzolimi orang lain, maka dia akan terkena kutukan dan doa-doa yang buruk dari orang yang sudah dia zolimi. Jadi kita itu kalau pengen hidup kita bahagia, tenang, tentram, dan seterusnya, jangan pernah menzolimi orang sekecil apapun. Ya, kita di jalan nih terus main klakson. Orang di sana yang di depan kita jengkel, dia doakan yang jelek. Ya, maka akan terjadi itu. Nah, dia kan tidak tahu. Oh, dia tidak tahu. Tapi para malaikat yang di sekelilingnya tahu tuh siapa yang main klakson di belakang. Dan Allah Maha tahu. Doa orang yang terzolimi itu akan terjadi. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, bahkan meskipun yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, karena kefajiran yang dia lakukan dosanya di hari kiamat. Tapi di dunia dia terzolimi, doanya terkabul. Nah, itu yang orang lupakan. Orang menggunakan media sosial, ya, apa tuh? Untuk memberikan komen yang membuat orang jengkel misalnya. Ini ada video misal, videonya jelek, videonya gak jelas solusinya, videonya begini, videonya begitu. Kita berpikir, toh orang itu tidak tahu juga, apalagi pakai akun yang lain. Ya, bukan akun dia sendiri, akun resmi dia, tapi pakai akun yang lain. Iya, dia tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Ketika hatinya membisikkan doa, ya Allah, ini orang yang sudah menyakiti hatiku dengan komennya, maka buat dia melarat ya Allah. Maka apa yang menjadi bisikan hatinya itu akan kejadian. Buat dia jadi tidak laku selamanya. Nah, jadi tidak laku tuh, tidak bisa kawin-kawin. Ya, jadi orang melupakan itu. Bahwa ketika orang menzolimi, maka dia akan terkena doa dan kutukan dari orang yang sudah dia zolimi. Yang kecil saja kezoliman itu dia doakan akan terjadi pada orang yang menzoliminya, seperti komen tadi. Ya, apalagi mengkhianati kesetiaan. Seorang suami mengkhianati istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Sudah tuh, repot dia. Dia akan terkena doa, kutukan, bisikan-bisikan hati dari keluarganya yang sudah dia sia-siakan, yang sudah dia zolimi. Ya, maka apakah kemudian mantan akan menjadi bahagia? Ya tidak bisa. Ya, kalau mantan istrinya misal mendoakan dia bangkrut, ya dia bangkrut. Mantan istrinya mendoakan agar dia merasakan juga dikhianati, maka dia akan dikhianati oleh orang ketiga. Ya, dan seterusnya. Karena itu kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Apa yang menjadi bisikan hatinya langsung Allah dengarkan. Ya, maka inilah dua sebab yang akan membuat mantan bukannya jadi lebih baik, tambah bahagia, awet muda, dan seterusnya, tetapi justru hidupnya hancur berantakan setelah dia mengkhianati kita. Ya, pengkhianatan itu biasanya berujung dengan penyesalan. Kesetiaan itu biasanya akan berujung dengan kebahagiaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.